Hidup tak pernah benar-benar memberi pilihan bagi mereka yang lahir dalam keterbatasan. Bagi sebagian orang, pilihan adalah kemewahan. Bagi Mbak Wati, pilihan hanyalah ilusi yang harus ditelan bulat-bulat bersama kenyataan. Namanya Wati. Orang-orang kampung memanggilnya Mbak Wati dengan hormat, meski ia tidak berasal dari keluarga terpandang. Di usia 49 tahun, kulit wajahnya mulai mengeriput, tetapi tatapan matanya masih menyala. Tanda bahwa hatinya belum benar-benar padam meski api harapan terus ditiup badai kehidupan. Ia tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di pelosok desa kecil di Purwodadi, Jawa Tengah. Rumah itu dulunya hangat, tempat ia membesarkan dua anak dan menyambut suaminya pulang kerja. Tapi semua berubah sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu. Tertimbun longsoran batu saat menggali tambang ilegal di perbukitan dekat desa. Sejak saat itu, rumah itu hanya menyisakan suara jendela yang berderit, dan dinding bambu yang semakin rapuh termakan usia. Dua anaknya telah menikah dan tinggal di kota. Mereka hidup pas-pasan dan tidak banyak bisa membantu. Wati tidak menyalahkan mereka. Ia mengerti, beban hidup kadang tak bisa dibagi, hanya bisa dijinjing masing-masing, sekuat bahu menanggungnya. Suatu pagi yang sepi, dengan angin semilir menyapu halaman rumah yang penuh daun kering, Wati duduk di depan tungku. Matanya menatap abu kayu yang mulai padam. Ia tahu, waktunya untuk bergerak sudah tiba. Tak ada lagi yang bisa ia tunggu di sini. Tak ada nafkah yang bisa ia harap dari ladang kering atau dari buruh tani harian. Maka ia membuat keputusan besar, pergi ke Jakarta. Ia tidak punya banyak kenalan di sana, tapi seorang tetangga, Bu Rini, menawarkan bantuan. Ada kenalan saya di Jakarta, Bu. Majikannya orang baik. Rumah besar di Pondok Indah. Mereka lagi cari pembantu tetap. Gajinya lumayan, dikasih tempat tinggal juga. Ujar Bu Rini suatu sore. Wati diam. Kata, Jakarta, terdengar asing sekaligus menggetarkan. Tapi inilah satu-satunya harapan yang terasa nyata. Saya siap, Bu. Jawabnya pelan, nyaris seperti bisikan. Tapi itu adalah kalimat paling berani yang pernah keluar dari mulutnya dalam beberapa tahun terakhir. 2 minggu kemudian, setelah menjual sebagian perabot dan menitipkan sisanya kepada tetangga, Wati menaiki bus malam jurusan Jakarta. Ia membawa 2 tas lusuh, satu berisi baju dan satu lagi berisi mimpi kecilnya. Bisa hidup mandiri di usia senja, tanpa merepotkan anak-anaknya. Perjalanan ke ibu kota memakan waktu lebih dari 9 jam. Sepanjang malam ia terjaga, memandangi lampu-lampu jalan yang berlalu seperti kilas balik kehidupannya. Sesekali ia mengusap foto suaminya yang terselip di dompet. Mas, doakan aku. Aku bukan perempuan kuat, tapi aku nggak punya pilihan lain, gumamnya lirih. Saat fajar mulai menyingsing dan langit Jakarta mulai bersinar merah muda, bus memasuki terminal Kalideres. Di sana sudah menunggu seseorang yang dikenalkan oleh Bu Rini, seorang sopir taksi online yang akan mengantarnya ke rumah majikannya di kawasan elit, Pondok Indah. Ketika Wati turun dari taksi dan berdiri di depan gerbang rumah tinggi dengan pagar besi hitam dan taman depan yang tertata rapi, ia merasa bagai semut di antara gajah. Rumah itu terlalu megah baginya. Terlalu modern. Terlalu sunyi. Seorang perempuan paruh-baya bermata tajam namun berpenampilan elegan keluar dan memperhatikannya dari ujung kepala hingga kaki. Ibu Wati ya? Tanyanya tegas. Iya, Bu. Saya Wati. Jawabnya dengan membungkuk hormat. Saya Lis. Ibu rumah tangga di sini. Suami saya kerja. Anak saya baru pulang dari kuliah di luar negeri. Kamu kerja yang bersih. Ya. Saya nggak suka rumah berantakan. Iya, Bu. Kiap. Hari itu, Mbak Wati resmi menjadi pembantu rumah tangga keluarga Pak Rudi dan Nyonya Lis. Rumah itu terdiri dari 2 lantai, 5 kamar, dan halaman belakang dengan taman bunga anggrek. Tugas Wati tidak main-main, membersihkan seluruh ruangan, mencuci baju, menyetrika, memasak, dan kadang menemani anjing kecil peliharaan mereka jalan pagi. Namun yang membuat Wati merasa sedikit lega adalah sikap Nyonya Lis yang meski ketat, tidak pernah berlaku kasar. Ia hanya perfeksionis. Segala sesuatu harus tertata, harus mengkilap, harus sesuai jadwal.
Sedangkan Pak Rudi, pria berkacamata yang kalem dan pendiam, hampir tidak pernah ada di rumah. Ia lebih sering bekerja di kantor dan pulang larut malam. Tapi yang paling menarik perhatian Wati justru adalah anak sematawayang mereka, Kevin. Kevin, 23 tahun, tinggi, bersih, berkulit cerah, dan selalu memakai pakaian bermerek. Ia jarang bicara, apalagi kepada Wati. Di minggu-minggu pertama, Kevin hanya menyapa singkat atau sekadar mengangguk jika bertemu di dapur atau ruang makan. Namun, seiring waktu berjalan, sikap Kevin mulai berubah. Ia mulai mengajak ngobrol Wati setiap sore saat minum teh di taman. Topiknya ringan, tentang masakan favorit, tentang kehidupan di desa, dan tentang masa muda Wati yang dulu katanya sering menari di acara hajatan. Wati merasa kikuk, tapi diam-diam, hatinya hangat. Sudah lama tak ada yang menanyakan kisah hidupnya, apalagi mendengarkannya dengan perhatian seperti itu. Kamu pasti dulu cantik banget, Mbak Wati. Sekarang juga masih awet muda, loh, ujar Kevin suatu sore. Wati tertawa gugup. Ah, Mas Kevin bisa aja. Saya ini udah tua. Tua itu soal angka. Hati Mbak Wati kelihatan masih muda. Balasnya sambil tersenyum. Wati hanya bisa menunduk. Hatinya berdebar, bukan karena kata-katanya saja, tapi karena tatapan mata Kevin, yang begitu tulus, begitu dalam. Sejak hari itu, dunia Wati mulai berubah. Rumah besar yang dulu terasa dingin dan asing, perlahan menjadi tempat yang ia tunggu-tunggu setiap pagi. Ia mulai rajin berdandan sedikit, menyisir rambut dengan rapi, memakai bedak tipis sebelum bekerja. Tidak berlebihan, hanya ingin terlihat lebih segar. Ia pun mulai menghitung hari, menantikan waktu sore saat Kevin biasanya duduk di taman. Namun di balik senyuman itu, ada awan gelap yang mulai menggumpal. Wati tahu, batas itu masih ada. Ia pembantu. Ia bukan siapa-siapa. Tapi hati manusia kadang lupa logika ketika rasa mulai bicara. Dan Wati mulai sadar, ia bukan lagi sekadar bekerja untuk hidup. Ia mulai hidup untuk menanti Kevin. Babak baru telah dimulai. Namun ia belum tahu bahwa setiap senyum yang ia terima, setiap tatapan lembut yang ia balas, akan menuntunnya menuju badai yang tak pernah ia bayangkan. Pagi-pagi di rumah besar itu selalu sunyi. Hanya suara mesin cuci dan dentingan sendok dari dapur yang terdengar. Hari-hari berlalu dengan pola yang hampir sama. Membersihkan lantai marmer, mengelap jendela besar yang menghadap taman, memasak sarapan, lalu menyapu halaman belakang yang dipenuhi dedaunan. Bagi Mbak Wati, kesibukan adalah teman. Ia tidak banyak bicara, apalagi mengeluh. Ia tahu tempatnya. Ia tahu perannya. Tapi sejak beberapa waktu terakhir, satu hal mulai mengusik ketenangannya. Adalah Kevin, anak majikannya, yang belakangan ini kerap menciptakan suasana yang tak biasa. Pemuda tinggi dengan rambut sedikit acak itu, yang sebelumnya hanya mengangguk atau menyapa seadanya, kini mulai sering muncul tanpa sebab. Ia tiba-tiba duduk di kursi taman saat Wati sedang menyiram bunga, atau muncul di dapur saat Wati sedang menyiapkan sarapan. Wangi banget nih, Mbak. Masak apa? Tanya Kevin sambil membuka tudung saji. Ini Mas. Ayam kecap. Mau saya siapkan buat Mas Kevin juga? Jawab Wati sambil buru-buru mengelap tangan. Kevin tertawa. Nggak perlu formal gitu, Mbak. Kayak aku ini tamu aja. Wati hanya tersenyum kecil, lalu kembali pada pekerjaannya. Namun diam-diam, pipinya terasa panas. Itu bukan pertama kalinya Kevin berbicara akrab dengannya. Tapi tetap saja hatinya bergetar setiap kali mendengar suaranya. Sore harinya, saat sinar matahari mulai keemasan dan udara Jakarta mulai bersahabat, Kevin membawa 2 cangkir teh ke taman belakang. Ia menyerahkannya kepada Wati yang sedang membersihkan pot. Ini teh manis, Mbak. Buat istirahat sebentar, ucapnya. Wati menatap cangkir itu ragu. Loh, Mas Kevin, saya kan kerja. Kerja terus nanti tua cepet, celetuk Kevin ringan. Temenin aku ngobrol sebentar, ya? Dan itulah awalnya. Obrolan-obrolan kecil itu, di antara semilir angin dan bau bunga anggrek yang baru mekar,
membuat Wati merasa seperti manusia lagi. Seperti perempuan. Seperti seseorang yang dilihat, didengar, dihargai. Bukan sekadar pembantu rumah tangga. Hari berganti minggu. Obrolan semakin panjang. Dari cerita masa kecil Wati, tentang bagaimana ia dulu membantu orang tuanya di sawah, sampai kisah lucu saat pertama kali naik motor dan nyaris masuk parit. Kevin tertawa lepas. "Mbak, aku suka denger cerita-cerita gitu. Hidup di kota itu kadang terlalu kaku. Dengar cerita kampung tuh bikin adem." Wati tertawa kecil. "Kalau Mas Kevin tinggal di desa 2 minggu aja, bisa stres loh. Sinyal susah, jalanan becek." "Nggak apa-apa. Yang penting ada Mbak Wati, pasti betah," ujar Kevin sambil menatap lurus. Tatapan itu membuat waktu seolah berhenti. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat Wati menunduk cepat-cepat. Pura-pura sibuk membersihkan tanah di bawah kursi taman. Awalnya Wati mencoba mengabaikan semua yang terasa janggal. Ia meyakinkan dirinya bahwa Kevin hanya bersikap ramah, bahwa semua ini hanyalah bentuk penghargaan dari anak majikan kepada pekerjanya. Namun semuanya mulai berubah ketika sentuhan itu hadir. Hari itu, Wati mengeluhkan pegal di punggung setelah seharian menyapu halaman dan mencuci tirai. Kevin yang sedang duduk di sofa sambil memainkan ponselnya, tiba-tiba mendekat. "Mbak Pegal?" tanyanya. "Iya, Mas. Tapi nggak apa-apa. Sudah biasa." Kevin duduk di belakangnya. "Sini, saya pijitin sedikit." Wati panik. "Loh, enggak usah Mas. Saya bisa sendiri." Namun sebelum ia sempat berdiri, tangan Kevin sudah menyentuh bahunya. Lembut, tidak kasar, tapi cukup untuk membuat darah Wati berdesir. Ia membeku. Hanya beberapa detik. Tapi detik itu cukup membuat garis batas yang selama ini dijaga mulai kabur. Ketika akhirnya ia berdiri dan menjauh, hatinya sudah berantakan. Ia tak berkata apa-apa. Hanya masuk ke dapur dengan alasan mengambil air. Tapi gelas yang ia pegang pun nyaris jatuh karena tangannya gemetar. Beberapa hari setelah kejadian itu, Kevin semakin sering mendekat. Kadang ia berdiri terlalu dekat saat Wati sedang memasak. Kadang ia memuji parfum yang dikenakan Wati padahal Wati hanya memakai bedak tabur dan sabun mandi biasa. Kadang ia menggoda dengan ucapan ringan yang seolah tak berarti. "Kalau Mbak Wati seumuran aku, mungkin aku udah pacarin." Wati terdiam. Kalimat itu seperti pisau yang mengiris malu sekaligus harapan. Ia tahu itu tidak pantas. Ia tahu perbedaan usia mereka seperti ibu dan anak. Tapi hati bukan soal angka. Yang membuatnya makin bingung adalah dirinya sendiri. Ia tahu harus menjauh. Tapi setiap kali Kevin hadir, senyumnya seperti pelipur lara yang selama ini ia cari. Ia merasa hidup. Pagi-pagi Wati mulai berdandan tipis. Bukan karena ingin menggoda, tapi karena ingin terlihat rapi. Ingin terlihat berharga. Ingin terlihat pantas. Di malam hari, ia sering memandang pantulan wajahnya di cermin kecil di kamar. "Kenapa kamu begini? Wat? Kamu ini siapa? Jangan mimpi yang enggak-enggak," bisiknya pada diri sendiri. Namun hatinya menjawab dengan suara yang lebih lirih. Lebih halus, tapi menghunjam. "Tapi kamu kan juga manusia." Siklus ini terus berulang. Siang bekerja keras. Sore minum teh. Malam terbaring gelisah. Kevin seakan menjadi candu. Sekali dirasakan, sulit untuk dilepaskan. Dan Wati mulai takut dengan dirinya sendiri. Takut dengan ketertarikan yang tumbuh liar seperti benalu yang diam-diam melilit batang logika. Suatu malam, Wati berdiri di halaman belakang sambil menjemur handuk basah. Udara dingin menusuk, tapi ia tetap berdiri menatap langit. Rindu pada suaminya tiba-tiba datang. Ia merasa bersalah. Ia merasa berdosa. Tapi ia juga merasa kesepian. Tiba-tiba dari balik pintu, Kevin muncul. "Mbak belum tidur?" Wati tersentak. Mas Kevin." "Belum. Ini tadi habis nyuci, jadi sekalian jemur." Kevin berjalan mendekat, mengenakan sweater hitam dan celana pendek.
Wajahnya lelah, tapi matanya hangat. Boleh temenin sebentar? Wati tak menjawab, hanya berdiri membisu. Mereka berdua menatap bintang. Kevin mendongak. Kalau lihat langit begini, aku jadi ingat waktu kecil. Aku pengen punya keluarga yang hangat. Tapi sejak kecil rumah ini dingin banget. Mbak, ayah selalu kerja. Ibu selalu sibuk. Aku kesepian. Wati menoleh. Mas Kevin, Mas itu anak baik. Pintar, tampan, punya segalanya. Kevin menatapnya, dan tiba-tiba berkata, tapi aku nggak punya yang satu ini. Orang yang bisa dengerin aku. Orang yang bisa buat aku tenang. Dan itu cuma Mbak. Wati menahan napas. Aku tahu ini aneh. Tapi aku nyaman sama Mbak Wati. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Wati merasa tubuhnya tak lagi berdiri di halaman rumah mewah, tapi di tengah persimpangan takdir. Ia ingin menjauh. Tapi, ia juga ingin tinggal. Beberapa hari kemudian, perubahan mulai terlihat dari luar. Wati jadi lebih sering senyum, lebih ceria, tapi juga lebih gelisah. Ia merasa diawasi. Dan memang benar, Nyonya Lis mulai merasa ada yang janggal. Ia beberapa kali memergoki Wati dan Kevin saling pandang terlalu lama. Atau tertawa terlalu lepas di taman. Suatu hari, ia bertanya dengan nada datar. Wati, kamu jangan terlalu dekat sama Kevin, ya? Dia itu masih anak-anak. Kamu fokus aja sama pekerjaanmu. Wati mengangguk cepat. Iya, Bu. Maaf. Malamnya, Kevin menghampirinya. Ibuku ngomel ya? Iya, Mas. Maaf. Mbak Wati salah. Bukan salah kamu. Mereka aja yang gak ngerti. Tapi ini salah, Mas. Saya ini pembantu. Dan saya manusia. Saya bisa jatuh cinta juga, Mbak. Wati menatap Kevin, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar bingung harus berkata apa. Malam itu, ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia dan takut datang bersamaan. Karena untuk pertama kalinya sejak suaminya tiada, ia merasa diinginkan, dicintai, dianggap ada. Tapi ia juga tahu, pelukan yang terlalu hangat bisa saja berasal dari api. Dan api, jika tak dikendalikan, bisa membakar semuanya hingga tak tersisa. Hari itu cuaca Jakarta begitu terik. Wati membersihkan lantai marmer di ruang tamu dengan napas tersengal. Tubuhnya lelah, punggungnya nyeri, dan pikirannya berat. Tapi ia tak boleh berhenti. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena hari-hari belakangan ini membuatnya lebih peka. Lebih waspada. Semenjak Nyonya Lis mulai mencurigai kedekatannya dengan Kevin, suasana di rumah berubah. Tidak ada yang terang-terangan menuduh, tapi perubahan terasa nyata. Jadwal kerja Wati makin padat, dan ia tak lagi diberi waktu bebas sore untuk duduk-duduk santai. Taman yang dulunya penuh tawa kini terasa dingin. Namun satu hal tak berubah. Kevin, pemuda itu masih muncul di sela-sela kesibukan Wati. Masih melempar senyum saat Wati lewat. Masih menyelinap ke dapur malam-malam hanya untuk berkata, "Aku rindu ngobrol sama Mbak." Wati tak lagi menanggapi seperti dulu. Ada jarak yang ia coba pertahankan. Tapi batin manusia tak selalu sejalan dengan tubuh. Meski ia menjaga langkahnya, hatinya seringkali sudah sampai di sisi Kevin jauh sebelum ia sempat menarik napas. Suatu malam, hujan deras turun. Petir bersahut-sahutan, dan listrik sempat mati sebentar. Wati, yang sedang mencuci piring, mendadak dikejutkan suara langkah dari belakang. "Mbak." Suara itu lirih, terdengar sedikit berat. Ia menoleh. Kevin berdiri di ambang pintu dapur. Rambutnya basah, wajahnya merah, dan matanya tampak sayu. Ada bau alkohol samar di udara. "Mas Kevin?" tanya Wati panik. "Mas kenapa?" "Aku cuma butuh kopi. Bisa bikinin, Mbak?" Wati mengangguk. Ia buru-buru menyeka tangan dan menyalakan kompor untuk merebus air. Namun sebelum ia sempat membuka toples kopi, Kevin mendekat, menggenggam pergelangan tangannya dengan lembut.
Mbak, jangan pergi, bisiknya. Wati membeku. Mas Kevin, Mas mabuk. Mending Mas ke kamar. Ya. Aku mabuk, tapi bukan karena minuman. Aku mabuk karena kamu. Mbak, aku serius. Aku sayang sama kamu. Tangan Kevin yang satu lagi memeluk pinggang Wati. Ia menarik tubuh perempuan itu ke pelukannya. Wati mencoba mendorong, tapi tangannya lemah. Jangan, Mas, ini salah. Tapi bibirnya gemetar. Bukan karena marah. Karena hati yang lama beku kini terasa hangat. Kevin memeluknya erat, seolah takut kehilangan. Dan malam itu, di antara deras hujan, gelap malam, dan rumah yang sunyi, batasan terakhir runtuh. Wati menyerah dalam pelukan itu. Ia tak sadar bahwa malam itu akan menjadi malam paling penting, sekaligus paling menghancurkan, dalam hidupnya. Pagi harinya, Wati terbangun di kamar Kevin. Ranjang masih hangat. Tubuhnya masih lelah. Ia pelan-pelan bangkit, lalu memandang wajah Kevin yang masih tertidur lelap di sampingnya. Sejenak ia merasa tenang. Tapi hanya sebentar. Rasa malu, bersalah, takut, dan bingung datang berombongan, menyesaki dadanya hingga nyaris membuatnya muntah. Ia buru-buru mengenakan kembali pakaiannya dan melangkah perlahan keluar kamar. Tak ada yang boleh tahu. Tak boleh ada yang mendengar. Kakinya gemetar saat melewati lorong. Tangannya dingin saat memutar gagang pintu kamarnya sendiri. Begitu masuk, ia mengunci pintu, duduk di atas lantai, dan menangis dalam diam. Ia bukan remaja. Ia bukan wanita muda yang mudah dibuai kata manis. Ia tahu apa yang ia lakukan. Tapi malam itu, ia tak tahu kenapa ia tidak bisa melawan. Atau, kenapa ia tidak ingin melawan? Hari-hari setelahnya penuh ketegangan. Kevin bersikap seperti biasa, kadang lebih manis, lebih perhatian. Tapi Wati justru menjaga jarak. Ia takut, bukan hanya pada majikannya, tapi pada dirinya sendiri. Namun Kevin tak berhenti. Suatu sore, saat Wati sedang memasak, Kevin mendekat dari belakang dan mencubit kecil pinggangnya. "Mas," seru Wati pelan. Kevin tertawa kecil. "Loh, Mbak marah? Padahal kemarin malam enggak." "Cukup, Mas," potong Wati cepat. "Kita nggak boleh kayak gini terus." Kevin mendekatkan wajahnya. "Tapi aku serius, Mbak. Aku cinta kamu." Dan lagi-lagi, hati Wati yang mulai kokoh kembali retak. Ia ingin menolak, tapi tubuhnya masih mengingat pelukan itu. Matanya masih mengingat tatapan Kevin yang lembut. Dan jiwanya masih haus akan rasa dicintai. Namun dunia tidak akan membiarkan kebohongan bertahan lama. Nyonya Liz mulai semakin curiga. Ia melihat bagaimana Wati tampak gugup setiap Kevin datang. Ia mencatat bagaimana senyum Kevin hanya muncul saat Wati berada di ruangan yang sama. Suatu hari, ia memergoki Wati dan Kevin tertawa bersama di taman belakang. "Wati!" serunya. Wati kaget, berdiri dan menunduk. "Iya, Bu. Mulai sekarang, kamu nggak usah banyak-banyak ngobrol sama Kevin. Fokus kerja. Jangan ngelunjak." "Iya, Bu. Maaf." Kevin mencoba membela. "Bu, dia nggak salah." "Tutup mulut kamu," bentak Liz. Dan sejak hari itu, jadwal kerja Wati diperberat. Ia tak diberi waktu santai. Ia bahkan dilarang keluar rumah saat jam istirahat. Semua untuk menjauhkan dia dari Kevin. Tapi Kevin tak menyerah. Malam-malam ia menyelinap ke kamar Wati. Duduk di lantai, menggenggam tangannya, mencium keningnya. Wati tahu ini salah. Tapi setiap kali Kevin menyentuh dan memanggilnya, "Sayang," logikanya seperti hilang. "Aku cuma pengen kamu, Mbak." "Nggak peduli," kata orang. Wati menutup mata. "Kamu anak majikan. Aku pembantu. Di hatiku, kamu lebih dari itu." 3 bulan berlalu. Wati mulai merasakan tubuhnya berubah. Pagi hari, ia mual. Masakan favoritnya justru membuatnya ingin muntah. Nafasnya pendek, dadanya sesak, dan yang paling mencurigakan, siklus bulanannya tak kunjung datang.
Ia mulai panik. Diam-diam, saat diberi libur sehari, ia pergi ke minimarket, membeli alat tes kehamilan. Saat pulang, ia bersembunyi di kamar mandi. Tangannya gemetar saat mencelupkan alat itu ke dalam wadah air kencing. Beberapa menit menunggu terasa seperti berjam-jam. Dan ketika 2 garis merah muncul, tubuhnya lemas. Ia terduduk di lantai, memegangi alat tes dengan tangan gemetar. Aku hamil. Ya Allah. Tubuhnya menggigil. Air matanya jatuh. Di satu sisi, ia bahagia. Ia merasa diberi kehidupan baru. Tapi sisi lain lebih keras berteriak. Kamu cuma pembantu. Dan yang menghamili kamu adalah anak majikanmu sendiri. Ia menyembunyikan alat tes itu di bawah kasur. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia hanya memeluk bantal dan menatap langit-langit, menunggu dunia runtuh. Pagi harinya, mual kembali datang. Ia muntah di dapur. Nafsu makan hilang. Wajahnya pucat. Nyonya Lis mulai curiga. Wati, kamu sakit? Kalau nggak kuat kerja, bilang. Jangan jadi beban. Wati hanya mengangguk dan minta maaf. Malamnya, ia memberanikan diri bicara pada Kevin. Mas, aku hamil. Kevin terdiam. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Kamu yakin? Aku udah periksa sendiri. 2 minggu telat. Gejalanya jelas. Kevin mondar-mandir di kamar. Panik. Bingung. Kita harus cari solusi. Tapi jangan bilang orang tuaku dulu. Mereka bisa ngamuk. Kamu bisa diusir. Wati menatapnya tajam. Mas yang minta aku jangan pergi. Sekarang aku hamil. Aku nggak minta apa-apa. Aku cuma mau tahu. Kamu tanggung jawab atau enggak? Kevin tak bisa menjawab. Dan malam itu, Wati kembali merasa sendiri. Lebih sendirian dari sebelumnya. Hidup dalam kebohongan adalah seperti menari di atas benang tipis yang digantungkan di atas jurang. Setiap langkah terlalu dekat pada kehancuran. Dan kini, Mbak Wati hidup di atas benang itu. Dalam diam, dalam gemetar, dalam sembunyi. Kehamilan ini menjadi rahasia yang mematikan. Bukan karena ia malu akan janin yang tumbuh dalam rahimnya, tapi karena dunia tempat ia tinggal tak akan pernah menerima kenyataan bahwa seorang pembantu rumah tangga telah mengandung anak majikannya sendiri. Sejak malam pengakuan itu, Kevin tak lagi sama. Pemuda itu tak lagi ceria, tak lagi banyak bercanda, dan tak lagi sesering dulu menyelinap ke kamarnya. Wati bisa melihat perubahan itu seperti malam yang perlahan menelan senja. Diam-diam, Kevin mulai menjauh. Tak ada lagi tatapan penuh cinta, hanya mata yang kebingungan dan takut. Wati mulai merasa hampa. Tidak hanya karena janin dalam perutnya mulai menguras tenaga, tapi karena rasa takut yang perlahan mengikis keyakinannya. Ia merasa seperti bom waktu, menunggu kapan semuanya meledak dan menghancurkan semua yang tersisa. Pagi-pagi itu, ia muntah hebat di kamar mandi. Tubuhnya melemah, keringat dingin membasahi keningnya. Namun sebelum ia sempat berdiri, pintu kamar mandi terbuka. Wati, kamu kenapa? Suara itu melengking. Nyonya Lis berdiri di ambang pintu. Matanya tajam, bibirnya kaku. Wati tercekat. Tak ada waktu untuk menutupi. Tak ada energi untuk berpura-pura. Aku tanya, kamu sakit? Nyonya Lis mendekat, lalu menatap wajah Wati yang pucat, dengan tatapan tajam penuh kecurigaan. Wati menunduk. Air matanya mulai turun. Ia tahu, akhirnya waktu itu tiba. Nyonya Lis mencengkeram lengan Wati. Jangan bilang kamu hamil. Wati tak sanggup menjawab. Tapi air mata yang mengalir, tubuh yang lemas, dan diam yang menggema menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Seketika wajah Nyonya Lis memerah. Siapa yang melakukannya? Wati terisak. Ia ingin berbohong, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk pura-pura. Kevin. Nama itu akhirnya keluar dari mulutnya. Dan dunia langsung runtuh. Detik itu juga, langkah kaki menghentak tangga. Nyonya Lis berlari ke kamar Kevin. Kevin! Bangun! Kamu hamili pembantu kita?
Kevin yang baru bangun tidur tampak kebingungan. Apa? Apa yang ibu bilang? Wati. Dia ngaku. Dia hamil. Dan kamu yang lakuin. Wajah Kevin pucat seketika. Ia tidak menyangkal. Ia tidak membela. Hanya menatap ibunya dengan mata merah. Tubuhnya seperti kehilangan jiwa. Kamu kira ini mainan? Dia itu bukan seumuran kamu. Kev. Dia bisa jadi ibumu. Teriak Liz, penuh kemarahan. Pak Rudi, yang baru pulang dari perjalanan luar kota, masuk ke kamar dalam keadaan panik. Apa ini ribut-ribut pagi-pagi? Liz berbalik dengan wajah yang merah padam. Anak kamu, Pak. Anak kamu hamili pembantu kita. Suasana rumah berubah drastis. Sejak pagi itu, semuanya menjadi seperti neraka bagi Wati. Ia tidak diperbolehkan keluar kamar. Semua alat komunikasinya disita. Ia tidak diberi makan sehari penuh. Seolah dirinya adalah penjahat. Seolah ia pelacur yang menjebak anak majikan untuk memenuhi nafsunya. Kevin dilarang berbicara dengannya. Dan bahkan saat mereka bertemu di lorong, Kevin hanya menunduk, tak sanggup melihat wajah Wati. Entah karena malu, entah karena takut, Wati menangis sepanjang malam. Dalam kegelapan, ia mengelus perutnya yang belum membesar. Maaf, nak, dunia ini kejam ya, bahkan sebelum kamu lahir. Besoknya, seorang dokter datang ke rumah. Nyonya Liz memaksakan pemeriksaan terhadap Wati. Ia bahkan tak peduli bahwa tubuh perempuan itu menggigil ketakutan. Dokter memeriksa tekanan darahnya, suhu tubuhnya, dan tentu saja, usia kandungannya. 2 bulan lebih sedikit, kata dokter itu pelan. Tapi kondisi fisik pasien lemah. Nutrisi buruk. Jika ini berlanjut tanpa perawatan serius, bisa sangat membahayakan. Pak Rudi menghela napas panjang. Kalau diteruskan, bisa jadi bahan omongan. Kita nggak bisa ambil risiko, kata Liz. Bawa dia ke rumah sakit. Setelah itu, pulangkan ke kampungnya. Selesai. Jangan sampai ada yang tahu. Wati hanya bisa mendengar dari balik pintu yang tidak sepenuhnya tertutup. Kata-kata itu menampar harga dirinya. Seolah ia bukan manusia. Seolah ia benda rusak yang ingin disingkirkan diam-diam. Tapi sebelum rencana itu dijalankan, malam itu sesuatu terjadi. Saat hendak mengambil handuk di kamar mandi, Wati pingsan. Tubuhnya roboh di lantai, membentur ubin keras. Darah segar mulai merembes dari antara pahanya. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat seperti kertas. Kevin yang tanpa sengaja lewat dan melihat kejadian itu langsung berteriak, "Mbak Wati!" Ia berlari mendekat, memeluk tubuh Wati yang hampir tak sadarkan diri. Tangan Kevin berlumuran darah. Ia menjerit memanggil ibunya, memanggil ayahnya. Panik, guncang, tak tahu harus berbuat apa. Nyonya Liz yang mendengar teriakan itu datang dan terdiam saat melihat kondisi Wati. Ia tak berkata apa-apa, hanya berdiri membeku. Pak Rudilah yang segera bertindak. Cepat, bawa dia ke rumah sakit sekarang. Di ruang UGD sebuah rumah sakit swasta di Jakarta Selatan, Wati terbaring lemah. Selang infus menancap di tangannya. Dokter dan perawat hilir mudik memantau tekanan darah dan detak jantungnya. Diagnosa sementara, kehamilan dengan komplikasi akibat kelelahan dan stres berat. Kevin duduk di ruang tunggu dengan wajah kosong. Nyonya Liz duduk di sebelahnya, memeluk tas tangan dengan bibir terkatup rapat. Pak Rudi mondar-mandir di lorong dengan wajah suram. Setelah 2 jam diobservasi, dokter keluar dari ruang rawat dengan wajah serius. Kondisinya sekarang stabil, tapi janinnya sangat lemah. Jika psikis dan fisik pasien tidak membaik dalam waktu dekat, kemungkinan besar kandungannya tidak bisa dipertahankan. Kevin berdiri. Tapi anak itu, anak saya, Dok. Dokter hanya menatapnya datar. Kami akan berusaha semampu kami. Tapi keluarga juga harus mendukung. Ini bukan cuma soal medis. Ini soal mental. Selama 2 hari dirawat, tak satupun anggota keluarga majikannya masuk ke kamar Wati. Hanya Kevin yang kadang mengintip diam-diam dari balik kaca jendela, tapi tak berani melangkah masuk.
Nyonya Lis bahkan sudah menyiapkan tiket bus dan satu amplop berisi uang untuk menyelesaikan masalah ini. Ia ingin semuanya berakhir secepat mungkin. Namun saat Wati siuman, air matanya mengalir tak henti. Ia menolak pulang. Bukan karena ia ingin menuntut, tapi karena ia benar-benar tak tahu harus kemana. Anak-anaknya tinggal di rumah kontrakan sempit. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Dan bagaimana ia bisa pulang? Membawa kabar yang begitu memalukan? Di tengah keputusasaan itu, Kevin akhirnya memberanikan diri masuk. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Wati yang lemah. "Mbak, aku minta maaf. Aku pengecut. Tapi aku nggak akan lari lagi." Wati menatapnya. Matanya basah. "Aku nggak butuh belas kasihanmu, Kevin. Aku cuma ingin tahu, kamu sungguh-sungguh tanggung jawab, atau ini cuma karena kamu takut?" Kevin menggeleng pelan. "Aku sayang kamu, Mbak. Mungkin kamu nggak percaya. Tapi aku nggak main-main. Aku akan bicara sama orang tuaku. Kalau mereka nggak setuju, aku siap keluar dari rumah." Wati tak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah ke jendela. Di dalam hatinya masih ada luka. Tapi entah mengapa, ia ingin percaya. Tapi malam itu, ketika segalanya mulai membaik, semuanya kembali runtuh. Perut Wati kembali terasa nyeri. Ia menjerit, muntah darah tipis. Alarm mesin monitor berdengung keras. Perawat segera masuk dan mendorong Kevin keluar. Dari balik kaca, Kevin melihat tubuh Wati kejang, terkulai, dan tak sadarkan diri. "Dokter datang. Kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk." Dan malam itu, detak jantung Kevin serasa ikut berhenti. Malam itu di rumah sakit terasa panjang dan sunyi, seolah waktu berhenti berdetak. Di balik kaca ruang rawat intensif, tubuh Mbak Wati terbaring lemah. Monitor di samping tempat tidurnya memancarkan cahaya redup. Sesekali berbunyi pelan menandai denyut jantungnya yang semakin lambat. Di luar ruangan, Kevin berdiri gemetar. Tangannya mencengkeram gagang pintu yang dingin. Matanya tak berkedip memandangi tubuh perempuan yang kini tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Cerah, kuat, dan penuh tawa. Tapi kini, tubuh itu seakan tak berdaya. Terengah-engah menanggung beban dua kehidupan yang bergulat di dalam satu tubuh yang terlalu lelah. Seorang perawat keluar dengan wajah serius. "Mohon beri ruang. Kami sedang melakukan tindakan penyelamatan." Kevin nyaris tak bisa berkata apa-apa. "Dia akan baik-baik saja, kan?" Perawat tidak menjawab. Ia hanya menunduk sopan dan masuk kembali ke ruang tindakan. Kevin tahu, itu bukan tanda yang baik. Ia duduk di bangku lorong rumah sakit, menunduk dalam diam. Di sebelahnya, tas Wati masih tergeletak, dibawa dari rumah majikannya bersama beberapa pakaian dan alat mandi. Tak ada yang istimewa di dalamnya, kecuali satu kantong plastik kecil yang berisi tespek 2 garis yang kini kusam dan pudar. Kevin memandangi benda itu dengan air mata yang menetes perlahan. "Saya belum sempat membuktikan apa-apa," gumamnya lirih. Setengah jam kemudian, seorang dokter pria berusia 50-an keluar dengan wajah lelah. Di belakangnya, 2 perawat menunduk. "Pasien berhasil kami selamatkan. Tapi kami tidak bisa mempertahankan kandungannya. Janin tidak berkembang akibat kelelahan, stres, dan kurangnya asupan nutrisi. Kami sangat menyesal." Kevin menatap kosong ke depan. Kata-kata itu berputar di kepalanya tapi tak sempat ia cerna utuh. Ia hanya tahu satu hal, anaknya telah tiada bahkan sebelum sempat membuka mata ke dunia. "Maafkan saya, Dok," gumam Kevin sambil menutup wajahnya. Ia tidak menangis keras, tidak meraung, tapi diamnya justru lebih memilukan dari jeritan. Air matanya jatuh satu-satu, tanpa suara. Ia telah kehilangan segalanya, kehormatan, harapan, dan kini, anak yang bahkan belum sempat ia peluk. 3 hari berlalu. Wati dipindahkan ke ruang pemulihan. Tubuhnya masih lemah. Wajahnya pucat seperti tanpa warna, dan sorot matanya kosong. Ia tidak menangis, tidak juga bertanya. Ia hanya memandang jendela seolah dunia di luar sana adalah tempat yang tak lagi penting. Kevin datang membawa sepucuk surat.
Ia berdiri di depan ranjang Wati dan menyodorkannya. Aku keluar dari rumah itu. Mbak, ini surat pengunduran diriku. Orang tuaku. Mereka nggak bisa terima semuanya. Aku juga nggak bisa pura-pura hidup normal lagi di sana. Wati menoleh pelan, lalu mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Ia membacanya perlahan. Di akhir surat tertulis, "Aku minta maaf karena membuatmu kehilangan segalanya. Tapi aku ingin menebus kesalahan. Kalau kamu masih izinkan, aku ingin tetap ada di hidupmu. Walaupun bukan sebagai kekasih." Air mata Wati akhirnya tumpah. Bukan karena lemah, tapi karena ia tahu, mungkin untuk pertama kalinya, Kevin tidak lari. Ia menggenggam surat itu erat-erat. Hanya satu anggukan pelan sebagai jawaban. Tidak ada pelukan, tidak ada kata cinta, tapi itu cukup. Seminggu kemudian, Wati diperbolehkan pulang. Namun ia tidak kembali ke rumah besar itu. Ia tidak pulang kampung. Ia menumpang sementara di kontrakan kecil milik kenalan salah satu perawat. Sederhana, berlantai semen dan berdinding triplek, tapi lebih hangat dari rumah megah yang penuh tekanan. Kevin juga tak kembali ke rumah orang tuanya. Ia mulai bekerja serabutan, membantu di bengkel, mengantar pesanan makanan, dan sesekali ikut proyek bangunan. Semua dilakukan untuk satu alasan, menebus waktu yang ia sia-siakan. Mereka tidak tinggal bersama, tapi saling terhubung. Kevin sering datang mengantar makanan, membelikan vitamin, dan menemani Wati ke posyandu untuk memeriksa kondisi kesehatannya. Hari-hari berjalan lambat. Tidak ada drama, tidak ada pelukan romantis. Hanya dua orang yang saling menatap luka masing-masing dan berusaha menyembuhkannya bersama. Satu malam, di teras kontrakan kecil itu, mereka duduk berdampingan. Bulan separuh di langit. Angin dingin menyapa perlahan. "Aku masih belum bisa percaya semua ini terjadi," ujar Kevin pelan. Wati menatap langit. "Saya juga, Mas. Rasanya seperti mimpi buruk yang gak habis-habis." Kevin menoleh. "Tapi Mbak kuat." Wati tersenyum lelah. "Saya bukan kuat. Saya cuma bertahan." Hening sejenak. Kevin meraih tangan Wati dan menggenggamnya dengan lembut. "Aku tahu mungkin aku bukan orang yang pantas mendampingimu. Tapi kalau kamu izinkan, aku akan terus ada." Wati tidak menjawab. Ia hanya menoleh. Dan untuk pertama kalinya sejak keluar dari rumah sakit, senyumnya kembali muncul. Tidak lebar, tidak hangat, tapi cukup untuk mengatakan, "Terima kasih karena tidak pergi." Dan begitulah hidup mereka dimulai dari nol. Tidak ada pesta. Tidak ada pengakuan publik. Hanya dua manusia yang pernah tersesat, mencoba saling membimbing kembali ke jalan cahaya. Meski luka itu masih ada. Hari demi hari, mereka mulai menerima kenyataan bahwa hidup, meskipun pahit, selalu memberi ruang bagi mereka yang berani bertahan. Langit Jakarta tak pernah benar-benar gelap. Bahkan di tengah malam sekalipun, lampu-lampu kota terus menyala, seolah tak rela memberi ruang pada gelap yang sempurna. Di sebuah gang sempit di daerah pinggiran, lampu bohlam kuning menyinari kontrakan kecil yang kini menjadi tempat tinggal sementara Mbak Wati. Bukan tempat yang mewah. Lantainya hanya semen. Dindingnya tipis. Jika hujan deras, suara tetes air memantul di atap seng seperti genderang perang. Tapi bagi Wati, tempat ini adalah tempat Raman yang pernah ia miliki sejak lama. Di sini tak ada yang memandangnya dari atas. Tak ada mata yang mencurigai perutnya, gerak-geriknya, atau caranya tersenyum. Di sini ia bebas menjadi manusia. Bukan hanya pembantu. Bukan hanya wanita tua yang melakukan kesalahan. Tapi Wati, perempuan biasa yang hanya ingin hidup tenang. Hari-hari pertama setelah keluar dari rumah sakit terasa berat. Trauma masih seperti kabut yang menyelimuti pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, ia masih bisa merasakan dinginnya lantai kamar mandi saat ia pingsan. Ia masih bisa mencium bau antiseptik ruang UGD, dan mendengar detak mesin monitor jantung yang tak sempat menyelamatkan anaknya. Kadang, malam-malam datang tanpa tidur. Wati duduk di lantai, bersandar pada tembok, menatap kosong ke arah jendela kecil kontrakannya yang terbuka.
Ia tak menangis. Ia sudah terlalu lelah untuk menangis. Yang tersisa hanya kosong dan diam. Tapi Kevin tidak menyerah. Meski belum bisa banyak membantu secara materi, ia selalu datang. Membawa bubur ayam di pagi hari. Membelikan sabun dan pasta gigi. Membawa vitamin untuk memperbaiki daya tahan tubuh Wati. Namun yang paling berharga bukanlah barang-barang itu. Yang paling berarti adalah kehadiran. Wati bukan lagi perempuan muda. Ia tahu bedanya lelaki yang datang karena cinta dan yang datang karena rasa bersalah. Tapi yang dilakukan Kevin terasa lebih dari itu. Ia tidak banyak berkata manis, tapi tangannya selalu ringan membantu. Ia membersihkan saluran air yang mampet, memperbaiki pintu yang rusak, dan mengecat ulang kusen jendela tanpa diminta. "Mas Kevin, kamu nggak perlu capek-capek datang setiap hari," ujar Wati suatu sore sambil menyapu halaman kecil. "Aku tahu, tapi aku datang bukan karena aku harus. Mbak, aku datang karena aku mau." Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Wati tersenyum dengan jujur. Senyum yang tidak dibuat-buat. Senyum yang tidak menutup luka, tapi mengakui bahwa luka itu sedang perlahan disembuhkan. Namun dunia luar tak seramah itu. Desas-desus mulai menyebar. Tetangga kontrakan mulai bertanya, "Itu siapa? Mbak? Anak? Keponakan? Atau, loh, kok sering datang? Tinggal bareng ya?" Wati hanya menjawab seadanya. Kadang ia bilang Kevin adalah keponakan jauh dari luar kota. Kadang ia bilang hanya teman yang bantuin kerjaan rumah. Tapi ia tahu, tak mungkin terus berbohong. Orang-orang akan terus bertanya. Dan lebih dari itu, ia mulai lelah menutupi cerita hidupnya. Lalu suatu hari, ia memutuskan untuk jujur pada orang yang paling penting, anak-anaknya. Anaknya yang sulung, Ika, tinggal di Depok bersama suaminya dan 2 anak kecil. Selama ini, Wati tak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya bilang sedang kerja di Jakarta dan butuh waktu menyendiri. Namun setelah keguguran dan semua kekacauan itu, ia sadar, tak mungkin selamanya hidup dalam bayangan. Ia menelpon Ika. Suaranya pelan, tapi mantap. "Kak, Ibu mau bicara. Tapi tolong jangan potong dulu. Dengarkan sampai selesai." Dan malam itu, selama hampir 1 jam, Wati menceritakan semuanya. Dari awal sampai akhir. Tanpa dramatisasi. Tanpa membela diri. Ia hanya menceritakan kebenaran. Dengan napas panjang dan air mata yang tak lagi bisa ia bendung. Di ujung telepon, hanya terdengar isak. "Ibu, kenapa nggak bilang dari awal?" "Karena Ibu malu. Karena Ibu nggak tahu harus mulai dari mana." Ika menangis. Tapi bukan karena marah. Ia menangis karena ia sadar betapa berat beban yang ditanggung ibunya sendirian. "Kita nggak akan ngehakimi, Bu. Tapi Ibu jangan sembunyi lagi. Kita keluarga. Kita hadapi bareng-bareng." Wati menangis. Kali ini bukan karena luka. Tapi karena akhirnya ia merasa dimaafkan. Seminggu kemudian, Ika dan suaminya datang menjenguk. Mereka membawa makanan, perlengkapan mandi, dan yang paling penting, pelukan. Kevin yang saat itu ada di sana sempat gugup. Ia bahkan mencoba pergi lebih awal. Tapi Ika menghampirinya, mengulurkan tangan. "Kamu Kevin ya?" "Iya, Kak. Maaf kalau saya..." Ika memotong. "Nggak perlu minta maaf. Yang penting sekarang tanggung jawab. Jangan main-main sama Ibu." Kevin mengangguk pelan. "Saya serius, Kak. Saya tahu semua ini nggak ideal. Tapi saya nggak akan lari." Ika menatapnya sejenak, lalu menepuk bahunya. "Itu yang penting." Dan hari itu, sesuatu dalam diri Wati berubah. Ia tidak lagi sembunyi. Ia tidak lagi menyangkal. Ia tidak lagi ingin pura-pura. Untuk pertama kalinya, ceritanya keluar dari balik tirai. Dan ternyata, dunia tidak langsung runtuh. Waktu terus berjalan. Luka itu masih ada. Tapi kini, luka itu disembuhkan dengan kejujuran, bukan ditutup dengan kebohongan. Kevin mulai menetap di kontrakan seberang,
menyewa kamar kecil sendiri agar bisa lebih mudah membantu. Mereka masih belum menikah, tidak tahu apakah akan atau perlu, tapi mereka hidup berdampingan. Saling menghormati, saling menyembuhkan. Malam-malam mereka tidak lagi dipenuhi bisikan rahasia, tapi obrolan tentang masa depan. "Apa kamu gak pengen kuliah lagi, Mas?" tanya Wati suatu malam. Kevin tertawa kecil. "Pengen. Tapi uangnya dari mana? Aku sekarang aja kerja serabutan." "Kalau kamu serius, ibu bisa bantu nabung. Nggak harus besar. Yang penting jalan." Kevin menatap Wati. "Kamu masih panggil dirimu ibu?" Wati tersenyum. "Biarpun kamu bukan anak kandungku, kamu tetap bagian dari hidupku." Dan malam itu, tanpa pelukan, tanpa ciuman, hanya dengan 2 cangkir teh dan suara jangkrik di luar jendela, mereka tahu, mereka tak lagi sendiri. Suasana sore di kontrakan kecil itu biasanya hangat, udara lembab yang menyapu pelan, suara anak-anak kecil bermain di ujung gang, aroma gorengan dari warung seberang yang menggoda perut kosong. Tapi sore itu, suasananya berbeda. Ada tatapan, ada bisik-bisik, ada pandangan yang menusuk dari balik jendela, dari ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian, dari bapak-bapak yang duduk merokok di depan warung. Nama, Wati, tiba-tiba ramai dibicarakan. Bukan lagi sebagai ibu yang ramah, atau mantan TKW yang kerja rapi, tapi sebagai perempuan yang hamil anak majikan, keguguran, dan sekarang hidup satu atap dengan laki-laki yang jauh lebih muda. Gosip menyebar seperti virus. Tak ada yang tahu siapa yang mulai. Tapi dalam waktu 2 hari, hampir seluruh kontrakan tahu cerita versi mereka sendiri. Versi yang dibumbui, dipelintir, dan kadang ditambahi fantasi liar. Katanya itu anak majikan Wati. Tapi anaknya bukan sah. Hamil di luar nikah, keguguran, sekarang tinggal bareng. Astagfirullah. Ibu-ibu zaman sekarang gitu ya? Malah kayak gadis baru puber. Saya pernah lihat kok. Dia keluar bareng. Pegangan tangan lagi. Jijik. Dan begitu seterusnya. Wati tidak buta. Ia tahu. Ia bisa merasakan udara berubah. Salam yang dulu hangat kini hanya anggukan malas. Senyum yang biasa terbit kini digantikan bisikan di belakang punggungnya. Hari itu, saat ia membeli beras di warung depan, ibu penjual yang biasa ramah hanya berkata dingin, "Bayar tunai ya, Bu. Saya nggak nerima utang." Wati tersenyum kecut. "Iya, Bu. Saya bayar kok." Ia tahu, ini bukan soal uang. Ini soal reputasi. Sesampainya di kontrakan, ia menaruh belanjaannya di dapur, duduk di kursi plastik dan menatap lantai yang kusam. Kevin masuk beberapa saat kemudian, membawa plastik berisi obat herbal. "Buat kamu," kata orang puskesmas, "ini bagus buat pemulihan," ucapnya sambil tersenyum. Wati hanya mengangguk. Ia tak sanggup menjawab. Kevin tahu. Tatapan Wati seperti kaca bening. Ia menyimpan ribuan emosi, tapi tak satu pun bisa benar-benar ditumpahkan. "Ada yang ngomongin lagi?" tanya Kevin. Wati diam. Kevin menarik napas panjang. "Kita bisa pindah, Mbak. Aku bisa cari kontrakan lain. Kita mulai dari nol lagi." Wati menggeleng. Masalahnya bukan tempat, tapi orang-orang. Maksudnya, dimanapun kita tinggal, selalu akan ada yang menghakimi. Dunia tidak suka melihat sesuatu yang tidak sesuai aturan. Dan kita, Mas, kita ini di luar semua aturan itu. Kevin terdiam. Ia tahu itu benar. Hubungan mereka bukan kisah cinta ideal. Bukan yang bisa diposting di media sosial dan mendapat komentar, "So sweet." Ini adalah kisah yang bagi sebagian orang menjijikan, memalukan, bahkan menghina. Tapi bagi mereka, ini adalah satu-satunya kebenaran yang bisa mereka genggam. Beberapa hari kemudian, surat panggilan dari kantor kelurahan datang. Atas laporan warga, Wati dan Kevin dipanggil untuk memberikan penjelasan soal status tinggal bersama tanpa ikatan resmi. Surat itu dingin, tanpa empati, hanya kata-kata formal.
Diminta hadir untuk klarifikasi atas laporan warga mengenai keberadaan pasangan tidak sah yang tinggal dalam satu lingkungan pemukiman. Saat menerima surat itu, tangan Wati gemetar. Ini bukan hanya soal tetangga. Ini sudah masuk ranah hukum sosial. Jika terus berlanjut, bisa jadi mereka diusir atau dipermalukan secara publik. Kevin berdiri di depan pintu kamar. Matanya tajam menatap surat tersebut. Kita datang, Mbak. Kita jelaskan apa adanya. Kalau mereka paksa kita pisah, biar aku yang hadapi. Biar aku yang bicara. Hari klarifikasi di kelurahan tiba. Ruangannya kecil. Ket dindingnya mengelupas. 2 petugas duduk di meja. 1 perempuan 1 laki-laki. Di belakang mereka ada ketua RT. Dan 2 warga pelapor yang duduk dengan wajah sok bersih. Wati mengenakan baju lengan panjang, jilbab sederhana, dan menunduk saat duduk. Kevin memakai kemeja putih bersih, rapi, dan tatapannya lurus ke depan. Saya ingin mendengar dari kalian langsung, kata petugas laki-laki. Kalian tinggal bersama, tanpa ikatan pernikahan. Betul. Kevin menjawab tegas. Tidak, kami tidak tinggal satu kamar. Saya menyewa kamar di seberang. Tapi saya memang sering datang membantu beliau, karena kondisi kesehatannya belum stabil. Petugas wanita menimpali, tapi warga melihat kalian jalan berdua, bahkan bergandengan tangan. Kevin tersenyum tipis. Kalau melihat seseorang membantu perempuan tua membawa belanjaan disebut tak pantas, mungkin kita perlu revisi norma sosial. Petugas terdiam. RT pun mulai merasa situasi tidak nyaman. Saya mantan pekerja rumah tangga. Wati akhirnya bicara. Suaranya pelan tapi tegas. Saya sempat mengalami kejadian yang tidak saya inginkan. Kevin memang anak majikan saya. Tapi sejak saya keluar dari rumah mereka, saya hidup sendiri. Ia hanya membantu saya sembuh. Lelaki pelapor berdiri setengah. Tapi hubungan mereka melanggar norma. Lihat umur mereka. Apa pantas perempuan seumuran dia dicintai anak muda? Aneh. Rusak moral. Kevin berdiri perlahan. Matanya menyala. Kalau cinta harus sesuai umur, seharusnya kalian juga malu menikah muda hanya karena harta. Kalau moral dinilai dari usia, lalu siapa yang akan menilai kalian yang mengintip, menggosip, dan menghakimi dari balik tirai? Ruangan hening. Tak ada yang menjawab. Akhirnya, petugas kelurahan berkata, kami tidak punya dasar hukum untuk mengusir atau memisahkan kalian. Tapi kami minta kalian menjaga sikap. Ini lingkungan sosial. Kevin mengangguk. Kami hanya ingin hidup tenang. Kami tak pernah mengganggu siapapun. Sepulang dari kelurahan, Wati dan Kevin berjalan kaki melewati gang sempit. Beberapa warga memandangi mereka dari balik pintu. Ada yang pura-pura menutup jendela. Ada yang terang-terangan mengumpat pelan. Tapi Wati tak lagi menunduk. Ia menggandeng lengan Kevin, dan untuk pertama kalinya, ia tidak takut terlihat. Bukan karena ingin menantang, tapi karena lelah disembunyikan. Karena jika hari-harinya harus terus diawali dengan rasa takut, maka hidup tak lagi layak disebut hidup. Di kontrakan, mereka duduk di lantai. Tak banyak bicara. Hanya diam dan mendengar suara kehidupan di luar. Pedagang sayur lewat, suara motor, ayam tetangga berkokok. Kevin akhirnya membuka suara. Mbak, aku ingin menikahimu. Wati menoleh, pelan. Bukan untuk meredakan gosip, tapi karena aku ingin. Aku ingin kita benar. Kita resmi. Air mata Wati turun perlahan. Mas, kamu yakin? Hidup sama saya nggak mudah. Nggak indah. Nggak seperti perempuan seusiamu yang lain. Aku nggak cari hidup yang mudah. Aku cari hidup yang jujur. Dan itu, aku temukan di kamu. Wati menangis pelan, menutup wajahnya dengan telapak tangan. Tangis bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, setelah semua luka, semua cacian, semua penghakiman, ada seseorang yang tidak menyerah padanya. Bukan sebagai pembantu, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan, sebagai manusia. Dan malam itu,
Untuk pertama kalinya, Wati tidur tanpa rasa takut. Bukan karena dunia sudah berubah, tapi karena ia tidak lagi sendiri. Pagi itu berbeda. Matahari terbit lebih lembut dari biasanya. Seolah semesta tahu bahwa hari ini adalah penanda akhir dari satu babak hidup yang penuh luka, dan awal dari sebuah perjalanan baru. Di kontrakan kecil yang kini tampak lebih rapi dan bersih, Mbak Wati menatap cermin sambil membenarkan jilbabnya yang sederhana. Wajahnya masih menunjukkan jejak usia, kerut halus, kantung mata yang dalam. Tapi ada satu hal yang tak pernah sempat ia lihat selama puluhan tahun, sorot bahagia yang tenang. Hari ini ia tidak berlari dari masa lalu. Hari ini ia tidak menunduk karena malu. Hari ini, ia akan menikah. Seminggu setelah pernyataan Kevin yang tulus tentang niatnya untuk menikahi Wati, mereka berdua duduk bersama anak pertama Wati, Ika, dan suaminya, di kontrakan. Tidak ada acara formal. Hanya percakapan keluarga yang penuh pertimbangan dan perasaan campur aduk. Ika memandangi wajah ibunya lama. Ibu yakin. Wati mengangguk. Ibu nggak nyari pujian. Ibu juga tahu ini akan dibicarakan banyak orang. Tapi ibu sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Sekarang ibu hanya ingin menjalani hari-hari terakhir hidup ibu dengan tenang dan jujur. Suami Ika, seorang lelaki kalem yang jarang bicara, akhirnya angkat suara. Saya pikir, kalau Kevin bisa jaga tanggung jawabnya, kita harus mendukung. Gak semua orang berani mengakui kesalahannya, apalagi memperbaikinya. Kevin yang duduk di samping Wati hanya menunduk dalam. Saya nggak akan menjanjikan langit. Tapi saya janji nggak akan lari. Itu cukup. Pernikahan mereka tidak mewah. Hanya di aula kelurahan kecil. Kursi lipat, meja kayu, dan sajian sederhana berupa nasi liwet, sambal terasi, dan ayam goreng yang dimasak oleh Ika sendiri. Tetangga datang tidak banyak. Sebagian hadir karena rasa penasaran. Sebagian karena sungguh-sungguh menghargai keberanian mereka. Dan ketika penghulu mengucapkan ijab kabul, suara Kevin bergetar. Aku terima nikahnya Wati binti Suroyo dengan mas kawin tersebut. Tunai. Air mata Wati jatuh pelan di balik kerudung putih polosnya. Bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya, hidupnya diakui, bukan sebagai pembantu, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang dipilih. Di usia yang nyaris 50, ia berdiri di sisi pria yang jauh lebih muda, bukan karena ilusi cinta, tapi karena keberanian untuk tetap bersama di tengah badai. Hari-hari pasca pernikahan tidak berubah secara dramatis. Mereka tetap tinggal di kontrakan sempit itu. Kevin tetap bekerja serabutan, antar galon, jaga toko fotokopi malam hari, bahkan membantu proyek bangunan. Namun satu hal yang paling terasa adalah, keduanya kini tidak lagi hidup dalam persembunyian. Wati mulai ikut pengajian ibu-ibu. Beberapa masih mencibir, tapi banyak juga yang mulai mengerti dan diam-diam kagum pada keberaniannya. Kevin, yang dulu disebut anak nakal yang mempermainkan pembantu, mulai dipanggil Mas Kevin oleh bapak-bapak kontrakan. Ia sering diminta bantu angkat barang, betulin listrik, bahkan diminta jadi panitia 17-an. Hari-hari sederhana itu perlahan berubah menjadi rumah. Tapi tentu saja, tidak semua luka sembuh seketika. Ada malam-malam ketika Wati terbangun dari tidur, menangis diam-diam mengingat anak yang tidak sempat ia lahirkan. Ada saat-saat ketika Kevin duduk termenung, menatap foto keluarganya yang dulu mewah dan kini hanya menjadi kenangan penuh jarak. Namun mereka belajar sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bahagia. Mereka belajar menerima. Menerima bahwa hidup tidak selalu adil, tapi selalu memberi kesempatan bagi mereka yang mau memperbaiki. Menerima bahwa cinta bukan selalu tentang usia, status, atau tampilan, tapi tentang siapa yang bersedia tinggal, bahkan ketika semua orang memilih pergi. 6 bulan setelah pernikahan mereka, kabar baik datang. Kevin diterima bekerja sebagai staf admin di sebuah toko material yang sedang berkembang. Tidak besar, tapi cukup untuk mulai menabung dan berpikir jangka panjang. Sementara itu, Wati membuka jasa catering kecil-kecilan. Modal awalnya hanya 2 panci besar dan resep turun-temurun dari ibunya. Tapi ternyata, pasar menyambut. Masakannya enak,
Sambalnya khas, dan pelanggannya mulai bertambah. Mereka bekerja bersama. Kevin mengantar pesanan dengan motor pinjaman. Wati bangun jam 3 pagi untuk menyiapkan semua sendiri. Hidup mereka kini mungkin tidak mewah, tapi penuh tujuan. Satu sore, mereka duduk di emper kontrakan sambil minum teh. Hujan baru saja reda. Bau tanah basah memenuhi udara. Suara anak kecil tetangga bermain karet terdengar dari kejauhan. "Mas," ujar Wati pelan, "kamu pernah nyesel?" Kevin menggeleng. "Kalau aku nggak ketemu Mbak, mungkin hidupku kosong terus. Pulang dari Australia, aku kayak anak hilang. Aku nggak punya arah. Mbak Wati kasih aku tujuan." Wati tersenyum. Tapi ibu-ibu pengajian masih bisik-bisik. Kevin tertawa kecil. "Biarin. Kita nggak hidup buat pujian mereka." Lalu ia menggenggam tangan Wati dan menatapnya. "Kita hidup karena kita saling memilih." Dan begitulah akhir kisah ini, bukan tentang orang tua yang dinikahi anak muda, bukan tentang pembantu yang hamil anak majikannya, bukan tentang keguguran yang menyayat hati, tapi tentang keberanian untuk mengakui, memaafkan, dan membangun kembali dari reruntuhan. Tentang dua jiwa yang salah jalan, lalu memilih tidak saling meninggalkan. Tentang cinta yang mungkin tidak masuk akal bagi banyak orang, tapi bagi mereka, cukup untuk bertahan. Dan dalam hidup yang penuh luka seperti ini, bertahan adalah bentuk cinta paling berani.